Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali untuk materi SKI. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu, berwasilah pada Nabi dan para kiai. Liridho illahi ta'ala wali syafaati rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wali jami'i masyayikhina wali jami'i mu'alimina syaulillahi lahumul fatihah. Anak-anak, yang akan kita kupas ya adalah tentang dakwah periode Makkah ya, karena nanti ada juga dakwah periode Madinah. Ini bertepatan saat Nabi berdakwah di Madinah. Untuk poin pertama yang akan kita pelajari adalah tentang kenabiannya Nabi Muhammad ya, beserta dakwahnya beliau secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi ini pada usia 40 tahun ya. Jadi menikahnya umur 25 tahun, kemudian umur 40 tahun ini beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Makanya kalau orang Jawa itu katanya ya, ada yang bilang ukuran kesuksesan seseorang itu usia 40. Tapi kan ini orang-orang Jawa ya, tidak ada tidak ada kepastian. Jadi beliau Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah lewat malaikat Jibril ya pada bulan Ramadan, tepatnya tanggal 17 Ramadan atau Masainya yaitu 6 Agustus 610 Masehi ya. Ini biasanya terkenal dengan istilah nuzulul Quran ya. Jadi turunnya Al-Quran. Untuk surat atau wahyu yang pertama yaitu yang diterima beliau adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian beliau menerima wahyu yang kedua yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7 ya. Nanti anak-anak bisa melihat ya. Coba Al-Qur'annya dilihat. Kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir ya. Nah, ini wahyu yang kedua ya. Jadi kemudian Nabi melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi ya, karena memang waktu itu belum memungkinkan untuk dakwah dan memang belum ada perintah Allah untuk dakwah secara terang-terangan. Karena kalau sudah berdakwah maka itu menandakan bahwasanya beliau selain menjadi nabi adalah menjadi rasul ya, yang menyampaikan risalahnya kepada umatnya. Lah dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan selama 3 tahun ya. Jadi tujuannya ya, jadi untuk memetakan mana-mana orang yang sudah atau orang yang mau mendukung beliau dan orang-orang yang tidak. Sehingga pada akhirnya ada istilah as-sabiqunal awwalun ya, jadi golongan pertama yang masuk Islam. Seperti kalau dari perempuan yaitu istrinya Nabi Siti
Khadijah, kemudian dari anak kecil Ali, kemudian dari orang dewasa Abu Bakar, kemudian dari pembantunya Nabi yaitu Zaid bin Harithah ya. Kemudian Abu Bakar juga mengajak teman-temannya seperti Utsman, Zubair bin Awam ya, dan yang lainnya ya, sehingga sudah ada beberapa orang yang mendukung Nabi ya, memang karena tujuannya tadi ya, yaitu untuk memetakan orang-orang yang mau mendukung beliau ya. Kemudian turun wahyu selanjutnya yaitu surat Al-Hijr ayat 94 ya, yang menandakan bahwa beliau harus menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan ya. Beliau mengawali dakwah secara terang-terangan ini di Bukit Sofa ya, di mana beliau mengundang semuanya saja untuk datang ke sana ya, baik keluarga maupun halayak umum lah ya. Kemudian beliau menyampaikan maksud dan tujuannya di sana. Ternyata di sana ya tidak semuanya bisa menerima ya. Bahkan ada yang awalnya sudah menerima Islam tapi karena hasutan dari orang-orang kafir Quraisy ya, sehingga mereka keluar dari Islam. Ada yang seperti itu pula. Ada yang mereka juga masuk Islam ya. Bahkan pamannya sendiri ya, Abu Lahab ini termasuk orang yang sangat menentang dakwah Nabi tadi ya, karena dianggap Nabi Muhammad ini sudah gila ya, sudah keluar dari ajaran nenek moyangnya ya. Kemudian karena hasutan Abu Lahab ini, ternyata banyak orang yang termakan hasutan, sehingga pada awalnya orang-orang yang dulu mempercayai Nabi Muhammad ini adalah orang yang jujur, yang tidak pernah berbohong, yang tidak pernah berdusta. Pada akhirnya karena kena hasutan dari Abu Lahab ini, punya pemikiran bahwasanya Nabi Muhammad ini tukang pembohong ya. Dimulai dari dakwah beliau secara terang-terangan ini, kita bisa membayangkan betapa sulitnya waktu itu beliau ya. Karena satu, selain beliau harus menyampaikan dakwah, yaitu mengajak pada ajaran tauhid, kembali pada Allah. Kemudian yang kedua, beliau harus menyampaikan bahwasanya beliau itu adalah utusan ya. Ibaratnya beliau itu presiden, ngomong dewe presidene ya. Kalau di sini ya, di Indonesia kan pemilihan presiden itu kan ada mekanismenya, ada pemilihannya, ada kandidatnya, dan lain sebagainya. Kemudian ada panitia penyelenggaranya juga ya. Jadi mekanisme yang sudah jelas, aturan mainnya juga sudah jelas. Ini pun masih ada pertentangan. Mereka orang-orang yang tidak sependapat atau mungkin dari kelompok yang tidak pro ya, maka akan ada yang demo dan lain sebagainya. Itu yang sudah jelas aturannya. Apalagi waktu dulu Nabi Muhammad nggak ada aturan apa-apa ya, kemudian moro-moro Nabi Muhammad harus menyampaikan, saya ini utusan Allah, saya ini nabi kalian. Nah ini kan sesuatu yang sangat berat sekali. Coba kita bisa bayangkan, misalnya anak datang ya di kelas, kemudian menyampaikan kepada teman-temannya, ada yang kenal, ada yang enggak, atau mungkin sudah datang 1 bulan lah, terus setelah itu bilang gini, teman-teman, saya ini ketua kelas kalian. Nah kan gak lucu juga ya. Mungkin teman-temannya ya ada yang ngejek ya, mungkin hanya sebagian sedikit lah yang mau menerima. Oh ya gak apa-apa, ini kan kesamaan kan baik ya, jadi bisa menerima. Tapi gak semuanya kan, mungkin ada yang berpendapat anak ini kok aneh, gila apa. Nah, jadi kan seperti itu. Kemudian poin yang ketiga yaitu tentang strategi dakwah ya. Jadi karena memang waktu itu Nabi Muhammad sudah tidak tega lagi melihat para sahabat dengan perlakuan kafir Quraisy yang semakin menjadi-jadi ya. Akhirnya beliau memerintahkan para sahabat untuk berhijrah, dan waktu itu tempat yang dituju pertama adalah Habsyi ya, atau
Habsyi atau Habasyah, atau kalau sekarang Ethiopia ya. Itu menjadi tempat tujuan pertama karena memang melihat siapa rajanya sangat baik dan terkenal adil ya. Sehingga Nabi Muhammad menyarankan untuk hijrah di sana, dan alhamdulillah di sana diterima. Jadi ada 11 orang laki-laki, kemudian 4 orang perempuan, itu yang datang pertama kali, kemudian disusul rombongan kedua sehingga sampai jumlahnya 70. Ini mereka tinggal di sana selama 2 bulan. Akhirnya setelah itu balik lagi ke Makkah. Kemudian orang-orang kafir ini ternyata tidak terima ya, semakin jengkel ya dengan orang-orang Islam. Akhirnya ya seperti tadi, siksaan semakin meningkat ya. Akhirnya Nabi Muhammad menyarankan hijrah lagi, yang waktu itu dipimpin oleh dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib. Hijrah kedua ini diikuti oleh 101 ya. Kemudian perempuannya ada 18. Terus setelah hijrah kedua ini, maksud saya hijrah di Habsyi untuk yang kedua ya, kemudian karena waktu itu Nabi Muhammad ditinggal wafat oleh 2 orang yang dicintai, yakni pamannya Abu Thalib, kemudian istrinya Siti Khadijah ya. Jadi ini terkenal dengan Amul Huzni ya, atau tahun kesedihan. Nah, ini benar-benar sangat terasa bagi Nabi Muhammad karena orang-orang yang selama ini mendukung beliau, memberikan motivasi, merangkul ya, yang benar-benar selalu ada di samping beliau ini, pada akhirnya wafat ya. Sehingga beliau memilih untuk berhijrah dan menentukan Thaif sebagai tempat tujuan ya, karena di Thaif sana ada keluarganya Nabi ya, sehingga menentukan Thaif sebagai tempat tujuannya, yaitu Kinanah dan Mas'ud ya. Mereka termasuk tokoh di Thaif, tapi kenyataannya berbalik dengan apa yang diinginkan Nabi ya. Ternyata Nabi Muhammad di Thaif itu tidak diterima dengan baik, justru beliau mendapatkan cacian, kemudian juga mendapatkan perlakuan yang kasar ya. Banyak yang melempar batu, kotoran juga ya, sampai kaki beliau berdarah. Tapi Nabi Muhammad sama sekali tidak merasa dendam dengan mereka, justru beliau mendoakan mereka ya. Ya itulah perbedaan kita dengan Nabi Muhammad. Semoga kita bisa mengikuti beliau, apapun disakiti orang tetapi kita bisa memaafkan dan mendoakan untuk yang terbaik. Bukan berarti sudah bisa ya, tapi ini harapan ya. Semoga dengan kita belajar ini kita bisa praktek sedikit demi sedikit, apalagi langsung banyak ya. Alhamdulillah untuk pertemuan kali ini cukup. Insya Allah kita sambung minggu depan ya. Mohon maaf bila ada salah dan khilafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangka, semangat karena Allah.